Baik teman-teman, selamat siang. Kita lanjut ya pekerjaan penanganan AC tadi ya. Baik teman-teman, setelah kita tambah oli tadi ya, setelah terpasang juga, kita akan melakukan dan wajib ya teman-teman ya, teman-teman kita lakukan vakum ya. Jadi yang kita butuhin manifold vakum atau alat vakum penyedot udara ya teman-teman ya, ditambah dengan tool-tool yang lain ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi koneksinya dari seperti pengisian freon pada umumnya, sama waktu pengisian atau penambahan oli seperti tadi ya. Terus kita koneksikan ke vakum ya teman-teman ya. Oke teman-teman, karena ini udah saya connect, posisi AC mati ya teman-teman ya, jangan dihidupkan ya. Sekarang berhubung saya udah connect, sekarang saya tinggal nyalakan aja teman-teman ya. Kita coba ya. Nah oke teman-teman, mesin udah nyala. Di sini belum ada reaksi karena ini belum saya buka ya teman-teman ya. Saya buka dulu ya. Oke, saya buka ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita tunggu sampai di sini turun ke minus ya teman-teman ya. Sampai ini turun ke minus ya di bagian jarum manifold ya teman-teman ya. Oke, kita tunggu kurang lebih 30 menit ya teman-teman ya. Baik teman-teman, masih kita tunggu sampai ke presurnya minus ya teman-teman ya. Bukan begitu Mas Imam? Ya, kira-kira begitu. Gitu ya Pak ya. Jadi fungsinya untuk vakum ini teman-teman ya, maksudnya difungsikan untuk menguras oksigen yang ada di dalam instalasi pipa, di dalam instalasi outdoor, kondensor, terus kompresor, instalasi, sama evaporator yang ada di unit indoor ya teman-teman. Jadi kita buat instalasi menjadi hampa udara teman-teman. Jadi setelah hampa kita isi dengan freon. Nah kenapa harus kita vakum? Supaya sirkulasi dari freon atau refrigeran itu tidak terganggu dengan adanya udara. Kalau di dalam ada udara atau oksigen, akan terjadi pembekuan atau penyumbatan yang disebabkan oleh oksigen ya teman-teman ya. Karena kalau oksigen bertemu dengan freon atau refrigeran, akan terjadi frozen atau terjadi pembekuan, makanya akan terjadi penyumbatan. Karena sistem freon apabila dipompa atau apabila terjadi sirkulasi terus mengalami penyempitan, akan menjadi dingin dan akan menjadi beku teman-teman. Nah disitulah akan terjadinya penyumbatan atau penghambatan untuk sirkulasi teman-teman ya. Baik teman-teman, masih kita tunggu ya untuk sistem pemvakuman ya. Jadi kita vakum ya, ini udah mulai turun ya teman-teman ya, udah mulai turun teman-teman. Oke, udah di bawah 0 ya teman-teman ya, udah minus ya. Cuman kita cara ngetesnya seperti ini teman-teman. Ini kita tutup, kita dengarkan suara vakum. Kalau masih ada perubahan suara, artinya pemvakuman belum 100% maksimal ya. Tapi kalau suaranya antara ditutup dari keran tersebut, suaranya sama antara sebelum ditutup dengan sesudah ditutup, itu artinya udah maksimal. Baik, kita akan coba tutup ya teman-teman ya. Kita dengarkan suaranya. Kita dengarkan. Nah, udah hampir maksimal ya teman-teman, masih ada sedikit perubahan suara ya. Kita buka kembali ya teman-teman ya. Kita buka kembali. Oke. Sebelum pemakuman maksimal, kita siapkan dulu freon ya teman-teman ya. Kita siapkan freon dulu yang sesuai dengan AC tersebut ya. Kalau misalnya menggunakan R410, berarti kita gunakan freon R410. Apabila kita menggunakan R32, kita siapkan R32 atau R22 ya teman-teman. Jangan sampai salah freon, karena akan terjadi
masalah baru ya teman-teman ya. Pertama nggak dingin, yang kedua kita harus kuras, harus ganti oli ya teman-teman ya. Oke teman-teman, semoga teman-teman paham ya. Oke, saya kira ini sudah mulai, ini kita tutup kembali, kita dengarkan. Oke teman-teman, ini udah maksimal ya teman-teman ya. Oke, kita tutup dulu, kita matikan, kita buka ya teman-teman. Ini karena saya kunci atau saya buat supaya nggak bocor ya teman-teman, jadi harus menggunakan alat. Oke teman-teman, caranya kita masukkan ke manifolnya, ke Freon R410 ya, 410 kita masukkan, langsung kita buka kerannya. Oke teman-teman, maaf ya tadi terputus ya. Jadi waktu kita buka keran ini kan udah kita buka sekarang nih. Nah di sini jangan sampai kita buka dulu ya, tadi kita tutup ya kan, kita matikan mesin vakum, ini masih tetap tertutup. Lalu selang ini kita pindah ke freon, kita buka keran freonnya. Nah ini jangan dibuka dulu teman-teman, kita buang dulu, namanya kita plasing ya. Kita plasing melalui lubang yang ini ya teman-teman ya, supaya udara yang ada di selang nggak masuk ya teman-teman ya. Kita buang dulu ya. Oke, kita tutup kembali, baru yang ini kita buka teman-teman, pelan-pelan aja ya teman-teman ya. Oke, kita buka pelan-pelan ya. Setelah sekiranya udah cukup, nanti AC kita hidupkan teman-teman ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan paham ya. Jadi dari dari selang ini tadi, yang dari sini, setelah pemakuman selesai, sebelum mesin dimatikan, keran ini kita tutup dulu. Setelah ditutup, manifold yang di sini kita lepas. Setelah ditutup kita matikan. Setelah matikan, selang dilepas, pindah ke sini, ke freon, ke tabung freon. Lalu kita buka palepnya. Dan ini tetap masih jangan dibuka dulu tadi ya, urut-urutannya teman-teman ya. Kita buang dulu di sini ya, melalui lubang ini ya, kita plasing. Nah baru setelah udara sekiranya udah nggak ada, kita tutup, baru ini kita buka seperti ini ya teman-teman ya. Mudah-mudahan teman bisa paham ya teman-teman ya. Ini kabel sudah terkonek, tinggal hidupin aja dari indoor ya teman-teman ya. Jadi oke, kita coba lihat dulu. Oke, kita hidupin Mas Imam, silahkan hidupin Mas Imam ya. Oke teman-teman, di sini kebetulan kita pakai AC-nya Daikin ya teman-teman. Teman-teman, ini udah running ya teman-teman ya. Ini udah running, AC sudah running teman-teman. Kita lihat pressure-nya teman-teman ya. Di sini ampere nggak ada ya? Oh, kita ambil dulu Mas ampere. Kita ambil dulu Mas. Ini baru menunjukkan 30 ya, 30 PSI ya teman-teman ya. 30 PSI ya. Jadi 30, kita tambah lagi ya teman-teman ya, pelan-pelan aja. Kita naikkan lagi. Karena ini masih kelihatan frozen ya teman-teman. Jadi kalau kurang freon akan terjadi frozen. Ya ini bekuan es ya teman-teman ya. Ini bekuan es. Jadi kita masih tambah freon lagi. Oke, betul. Kita tutup lagi. Sekarang sudah ke 60, turun lagi ke 50 ya teman-teman, masih kita perlu tambah ya. Oke, kita tambah, kita buka pelan-pelan, ya. Masih frozen, artinya freonnya masih kurang ya. Ini masih beku ya teman-teman ya. Ini masih beku, artinya masih perlu penambahan freon. Oke, nah udah mulai cair atau mulai menghilang nih bekuannya ya. Bekuannya mulai menghilang ya. Oke, artinya freon udah mulai naik lagi. Oke, kita tahan dulu. Di sini mulai 100 PSI teman-teman. 100 ya. Kita masih nunggu tang ampere dulu sebentar ya, karena tang ampere kita ketinggalan teman-teman. Oke, nah, tunggu tang ampere dulu. Di sini sudah 100 PSI ya teman-teman ya.
Oke, teman-teman, di sini juga udah mulai hangat ya. Jadi kalau di sini hangat, artinya AC udah mulai dingin, teman-teman ya. Di sini hangatnya rata, teman. Kalau di bagian outdoor atau di kipas itu dinginnya panasnya nggak rata, artinya dinginnya juga nggak maksimal ya, teman-teman ya. Ini hangatnya rata, teman-teman. Kemungkinan AC di dalam dingin ya. Oke, kita coba tutup dulu, teman-teman. Kita coba tutup dulu. Kita coba masukin tang ampere dulu maksimal. Iya. Untuk pemasangan tang ampere, teman-teman, bisa di kabel yang kutub positif atau kutub negatif ya. Yang ini grounding, karena kita cuma menggunakan kabel 2 ya, teman-teman ya. Boleh yang positif, boleh yang negatif. Oke, ampere sekarang sudah 3,3, teman-teman. 3,3, sedangkan presurnya sudah 125-an ya, teman-teman ya. 125. Saya kira ini udah cukup, teman-teman ya. Baik, teman-teman, mudah-mudahan bisa membantu ya bagi teman-teman yang yang sama-sama masih belajar ya. Kita belajar bersama ya, teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa membantu buat teman-teman yang menonton video ini. Mohon koreksinya ya, teman-teman ya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon dikoreksi ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman semuanya, cukup sekian. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.